Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dalam seri renungan harian Rabu 18 Oktober 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Juga Tuhan, agar Engkau senantiasa menguasai hati dan pikiran kami di dalam semua aktivitas kami. Kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan Rabu 18 Oktober 2023 ialah tertulis di dalam surat Rasul Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, idu ula-ulat ta memuji Tuhani amatta, lausido tapake mabbuburahon jolma natinoppa marguru turupani debata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Rasul Yakobus ini sangat menekankan pentingnya penampakan luar atau perwujudan dari seseorang yang beriman kepada Kristus Yesus. Maka tidak jauh-jauh Rasul Yakobus selalu menekankan bagaimana praktek-praktek kehidupan menurut standar iman kepada Kristus Yesus. Dengan tegas dan dengan mendasar secara detail, dia mengajarkan tentang bagaimana penggunaan tubuh kita, terlebih lagi yang ia sebut sebagai lidah itu tadi. Lidah merupakan bagian yang kecil, walaupun bukan yang terkecil dari semua anggota tubuh kita, tetapi pengaruhnya cukup besar di dalam menentukan arah kehidupan kita. Cara kita menggunakannya, cara kita memberdayakannya akan sangat menentukan kita orang yang beriman atau tidak. Tentu sekali kalau kita baca secara penuh dalam satu pasal ini, sampai-sampai ia mengatakan bahwa lidah itu seperti api yang kecil, yang walaupun kecil mampu membakar hutan yang sangat luas. Demikian juga lidah, yang kalau dipergunakan dengan tidak baik akan bisa membawa kehancuran kepada seluruh tubuh kita. Maka memang anjurannya adalah mari sadari bahwasanya lidah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan itu, mengeluarkan kata-kata, perkataan. Karena apa? Karena lidah yang tidak dipergunakan secara hati-hati akan menyakiti, bahkan menciptakan konflik bagi orang-orang di sekitar kita. Di akhir kalimat ini ia mengatakan bahwasanya penggunaan lidah itu berkaitan erat dengan interaksi di luar kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka penggunaan lidah ternyata tidak hanya berkaitan dengan interaksi manusia, tetapi juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan lidah ini kita memuji Tuhan, masakan
dengan lidah yang satu ini juga kita mengutuki orang-orang di sekitar kita. Tidak baik demikian ia berkata begitu. Sebagai manusia ciptaan menurut rupa Allah, kita harusnya saling menghormati dan memperlakukan sesama dengan baik, penuh kasih, penghargaan, dan tanggung jawab sebagai orang beriman. Maka kalau kita sadar dengan lidah ini kita memuji Tuhan, janganlah juga dengan lidah ini kita mengutuki orang-orang. Kalau kita sadar dengan lidah ini kita memuji Tuhan, maka jadikanlah itu hanya untuk memuji Tuhan tanpa harus mengutuki orang lain. Niscaya melalui firman Tuhan hari ini, interaksimu dengan orang-orang di sekitarmu akan semakin dibaharui oleh Tuhan Allah seturut dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dekat kami lewat firman-Mu Tuhan. Maka biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tetap ingat untuk menjadi orang-orang yang beriman sejati dan mewujudkannya dalam perbuatan kami sehari-hari. Berkati Tuhan pekerjaan kami, agar dengannya juga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.